Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya akan membahas tentang metode regresi linear dan biaya-biaya. Berikut penjelasannya. Akuntansi metode regresi linear. Baik, saya akan menjelaskan pengantar analisis regresi baik secara sederhana maupun yang berganda. Secara teori, analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur pengaruh statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Pengantar analisis regresi. Variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel terikat sebagai responer yang disimpulkan lambang X dan variabel bebas yang disimbolkan lambang Y. Biasanya digunakan variabel X untuk melihat apakah X mempengaruhi Y. Nah, itulah sederhananya analisis regresi. Analisis regresi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Masing-masing memiliki satu variabel terikat. Namun yang dibedakan adalah banyaknya variabel bebas yang digunakan untuk analisis regresi sederhana. Memiliki satu variabel bebas atau biasa disebut dengan simbol X untuk melihat pengaruhnya dengan variabel terikat. Namun untuk analisis regresi berganda, dia memiliki lebih dari satu variabel bebas untuk melihat apakah berpengaruh terhadap variabel terikat. Inilah yang mendasar yang membedakan antara analisis regresi sederhana dan berganda. Regresi mempunyai pengaruh 3X dan 1Y. Pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Namun regresi bisa dua atau lebih. Kita bisa lihat perubahan yang digunakan persamaan regresi. Model regresi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Ketika satu variabel memiliki satu X, sederhana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Dan lebih dari satu variabel bebas X disebut dengan berganda. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu linear dan non-linear. Non-linear terbagi menjadi beberapa macam, yaitu polinom, akar kuadrat, logaritma, dan eksponensial. Persamaan regresi linear sederhana. Y merupakan variabel respon pengamatan ke I, di mana ia merupakan suatu variabel acak. Beta 0 ia adalah intercept atau konstanta. Kadangkala beta 0 ini memiliki makna kadangkala juga diasumsikan, namun beta 0 ini bukan tujuan utama kita sebagai interpretasi. Penting tidaknya tergantung pada peneliti. Beta 1 ia merupakan parameter regresi atau biasa disebut koefisien regresi. Beta 1 ini sangat penting sekali sebagai alat ukur kita apakah X1 ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap Y. Ketika beta 1 semakin besar, kita bisa asumsikan bahwa pengaruh X terhadap Y juga bisa cukup besar. X1 merupakan variabel bebas. Epsilon I adalah error atau galat pada pengamatan ke I, di mana ia variabel acak juga.
Persamaan regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda lebih kompleks lagi dari regresi linier sederhana. Di sini ia memiliki lebih dari satu X variabel bebas. Y adalah variabel respon pengamatan ke I. Beta 0 adalah intercept. Beta P adalah parameter regresi pada variabel bebas P. P di sini adalah banyaknya variabel bebas. XP sendiri adalah variabel bebas pada variabel ke P. Epsilon I adalah error atau galat pada pengamatan ke I, sama juga dia merupakan variabel acak yang diasumsikan memiliki sembarang. Penggolongan biaya lebih lanjut. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan menjadi beberapa macam. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Biaya tetap committed. Biaya tetap committed adalah sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, peralatan, dan organisasi pokok. Perilaku biaya tetap committed ini dapat diketahui dengan jelas melalui pengamatan terhadap perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya-biaya yang tetap dikeluarkan jika seandainya perusahaan tidak melakukan aktivitas sama sekali dan akan kembali ke aktivitas normal. Misalnya selama pemogokan karyawan atau kekurangan bahan yang memaksa perusahaan menutup sama sekali aktivitas pabriknya. Dalam hal ini biaya tetap committed berupa semua biaya yang tetap dikeluarkan, tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan-tujuan jangka panjang. Biaya tetap diskresioner. Biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala, biasanya tahunan, yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan. Biaya yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan keluaran yang diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contohnya biaya tetap diskresioner atau pengeluaran biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya promosi penjualan, dan biaya konsultan. Berbeda dengan biaya tetap committed yang sulit untuk dikurangi dalam jangka pendek. Biaya tetap diskresioner ini dapat ditentukan pengeluarannya. Sebagai contoh, adanya biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan puncak sebesar 2% dari hasil penjualan akan berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan. Seperti pada biaya tetap untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya,
Manajemen perusahaan membedakan biaya variabel menjadi dua jenis, yaitu biaya variabel engineer. Biaya variabel engineer adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran aktivitas tertentu. Biaya variabel engineer adalah biaya antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Yang kedua itu biaya variabel diskresioner, adalah biaya yang dimasukkan dan keluarannya memiliki hubungan erat namun tidak nyata. Jika keluaran berubah, maka masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Namun jika masukan berubah, belum tentu berubah dengan adanya perubahan masukan tersebut.